Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Putri Agustina. Saya dari kelompok 5. Di sini saya beserta 3 teman saya akan membahas dan menjelaskan tentang kecerdasan dan ilmu perkembangan bahasa anak. Baik, selanjutnya langsung saja materi pembahasan akan dijelaskan oleh Saudara Safa Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fitriani dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi kecerdasan. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah tentang suatu kesempurnaan akal budi manusia. Kata kecerdasan sendiri diambil dari akar kata cerdas. Definisi kecerdasan awalnya cenderung mencerminkan asumsi bahwa kecerdasan itu kemampuan bawaan, penentu genetik ditambang, dan dengan demikian diperbaiki pada saat pembuahan. Tapi sudah jelas, kecerdasan itu tidak diperbaiki, bahwa ia bisa berubah dan tunduk untuk pengaruh lingkungan. Menurut ahli teori psikometri, kecerdasan adalah sifat yang menjadi ciri sebagian orang, hingga taraf yang lebih besar dari yang lain. Menurut beberapa ahli menjelaskan, kecerdasan adalah sebagai kemampuan dalam memecahkan masalah. Ada pula yang berpendapat bahwa kecerdasan termasuk bentuk karakteristik yang mencakup kreativitas dan keterampilan. Pendekatan kecerdasan ganda oleh Howard Gardner adalah salah satu cara untuk mengetahui anak-anak agar mereka memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan. Di dunia ini, masalah yang dihadapi manusia dalam kecerdasan adalah tidak semua kecerdasan dalam diri manusia itu sama. Setiap manusia sudah mempunyai kapasitas dalam kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan dalam kecerdasan adalah hal yang umum, karena kecerdasan yang luas maka tidak heran jika banyak cara untuk mendefinisikan kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan menurut Howard Gardner, ada 8 jenis kecerdasan di antaranya yaitu 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan anak dalam mengekspresikan sesuatu melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, kecerdasan logis matematika. Kecerdasan logis matematika adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah dengan pemikiran yang logis, dan mereka sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan angka dan berhitung. Ketiga, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kecerdasan dalam mengekspresikan suara serta mengamati pola musik dan kepekaannya terhadap irama, melodi, dan nada. Keempat, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial merupakan kecerdasan yang memahami sesuatu secara akurat dan menciptakan kembali dalam bentuk gambar. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh dalam mengekspresikan sesuatu dalam bentuk gerak. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan dengan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis merupakan kemampuan untuk mengenali dunia alam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saranisa. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu perkembangan Baik, yang pertama perkembangan bahasa pada anak. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, atau ditandatangani itu didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh komunitas dan aturan untuk memvariasikan dan menggabungkannya. Kita perlu bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk bicara, mendengarkan, baca, dan tulis. Secara umum, perkembangan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu tahap pralinguistik atau masa bayi. Pada tahap ini, bahasa bayi seperti atau berupa simbol-simbol biasanya adalah ekspresi mereka seperti menangis, tertawa, bahkan berteriak. Mengoceh dan vokalisasi lain adalah cara mereka berbicara selayaknya bayi pada umumnya. Vokalisasi awal ini adalah untuk berlatih membuat suara untuk berkomunikasi.
Suara bayi memiliki urutan berikut pada tahun pertama. Menangis. Menangis biasanya menandakan bayi mengalami kesusahan. Mengoceh biasanya menandakan kesenangan atau berusaha berinteraksi dengan pengasuh. Beberapa ekspresi tersebut adalah bentuk komunikasi bayi dalam menyampaikan pesannya. Tahap linguistik. Usia 3-5 tahun. Pada tahapan ini lebih meningkat dari tahapan pralinguistik. Pada tahapan ini biasanya anak sudah mulai bisa menyusun kata-kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat. Pemahaman anak-anak kecil terkadang jauh melampaui ucapan mereka. Beberapa kalimat terkadang masih terdengar samar dan sulit dimengerti. Namun dari anak-anak sudut pandang itu bukanlah kesalahan. Mereka mewakili dan memahami cara anak-anak melihat dunianya. Pada usia sekitar 4-5 tahun, anak-anak belajar mengubah gaya bicara mereka sesuai situasi. Sebagai contoh, bahkan anak-anak berusia 4 tahun berbicara secara berbeda-beda dengan keadaan tempat dan kondisi mereka. Mereka juga berbicara berbeda kepada orang dewasa dari rekan sebaya menggunakan bahasa yang lebih sopan. Baik, yang pertama, perkembangan bahasa pada anak. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, atau ditandatangani itu didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh komunitas dan aturan untuk memvariasikan dan menggabungkannya. Kita perlu bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk bicara, mendengarkan, baca, dan tulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. D. Perkembangan anak dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan adalah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar untuk perkembangan bahasa anak. Karena dengan lingkungan, maka ia dapat melanjutkan rutinitasnya dengan baik tanpa kesulitan dalam berinteraksi. Stimulasi yang diperoleh seorang anak melalui lingkungannya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak-anak. Stimulasi yang diterima secara perlahan akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama, lingkungan perkembangan bahasa anak dalam keluarga. Bahasa adalah perilaku sosial, jadi bahasa berkembang sesuai dengan bagaimana lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan bahasa anak, terutama bagi anak yang masih berusia 9 hingga 13 bulan. Para peneliti mengungkapkan bahwa usia ini merupakan waktu loncatan bahasa karena sang anak akan mengeluarkan kata atau kalimat pertamanya. Setiap keluarga adalah sebuah sistem keseluruhan, satu dan kompleks yang saling terkait dan berinteraksi. Hubungan sejatinya tidak pernah berjalan hanya dalam satu arah, maka dari itu peran keluarga sangatlah penting dalam segala perkembangan satu persatu bagian anggotanya. Freud pernah mengatakan kalau masa balita adalah masa terbentuknya sebuah kepribadian. Sedangkan Goleman memandang bahwa masa balita sebagai masa emas bagi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan emosionalnya. Peran penting keluarga dalam perkembangan anak adalah dalam praktek pengaruh keluarga. Sangatlah berpengaruh untuk perkembangan anak. Peran keluarga lebih banyak bersifat memberikan dukungan baik dalam hal apapun. 2. Lingkungan perkembangan anak di sekolah. Kemampuan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharian adalah berbicara. Anak pada awal masa kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara karena 1. Sebagai sarana bersosialisasi. Kalau mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat diterima sebagai anggota kelompok. 2. Mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian. Kalau mereka tidak dapat berbicara, orang tua tidak mengerti keinginan anak, sehingga anak selalu dibantu seperti bayi, akibatnya tidak mandiri. Sekolah memegang peranan penting dalam sebuah pendidikan seorang anak, karena pengaruhnya yang sangat besar bagi jiwa si anak. Sekolah juga memiliki fungsi dalam pembentukan pribadi seorang anak, juga dalam bahasanya. Kecerdasan seorang anak dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekolah.
Dapat dilihat dari aspek kehidupan ini, tidak mungkin jika keluarga mampu memberikan segala cakupan dalam pembelajaran perkembangan anak. Dalam sekolah, anak akan mendapat pengalaman-pengalaman baru yang akan membentuk perkembangan fisik serta psikologisnya. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan perkembangan anak di masyarakat. Masyarakat adalah peran penting ketiga yang dapat membentuk pribadi seorang anak. Pribadi seorang anak mencakup dalam pengertian bahasa seorang anak. Pengalaman-pengalaman yang didapatkan anak akan memberikan kontribusi tersendiri bagi perkembangan pembentukan pribadinya. Biasanya, anak di lingkungan masyarakat akan berkembang cenderung dipengaruhi oleh teman sebayanya. Sebagaimana dijelaskan ketika anak sudah memasuki prasekolah atau SD, mereka akan lebih berantusias terhadap teman sebayanya dan cenderung meninggalkan lingkungan keluarganya. Artinya, jika sudah seperti itu, mereka akan memiliki harapan, kultur, keinginan, dan kepentingannya sendiri. Zaman sekarang, anak diperbolehkan keluar bermain dengan membawa smartphone-nya. Masing-masing setelah itu berlomba-lomba bermain game yang belum pantas untuk anak sebayanya, serta mengakses beberapa dan berbagai tontonan buruk. Inilah mengapa lingkungan masyarakat juga mendobrak pribadi anak dalam segi positif dan dalam segi negatifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran keluarga yang baik dalam membentuk kepribadian anak. Yang pertama ialah keluarga sebagai pondasi pendidikan dan agama. Jadi, pendidikan juga sangat berpengaruh, yaitu sebagaimana peran orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anak, sehingga anak akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Orang tua pun harus memberi peluang bagi anak untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga anak akan merasa lebih dihargai. Hal itu pun akan menyebabkan tumbuhnya kreativitas anak. Keluarga juga harus menjaga tutur kata yang baik, sehingga anak akan terbiasa dengan tutur kata yang baik dan sopan. Dengan memiliki dasar-dasar pendidikan agama yang baik yang diperoleh dari keluarga, seorang anak akan memiliki nilai dan norma yang menunjuknya menjadi pribadi yang baik, beriman, bertakwa, jujur, dan bertoleransi. Yang kedua, keluarga sebagai tempat menumbuhkan rasa kasih sayang. Kasih sayang di antara anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam tujuan untuk mempererat ikatan antar anggota keluarga. Ini sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang dapat menghargai dan menghormati orang lain serta makhluk hidup lainnya. Sikap seperti ini juga akan membuat seseorang tidak akan berlaku sewenang-wenangnya. Nah, salah satu peran keluarga sebagai tempat menumbuhkan rasa kasih sayang antara lain ialah yang pertama, keteladanan untuk berempati pada orang lain. Yang kedua, pelatihan emosional anak. Yang ketiga, dibangunnya rasa kepedulian di antara anggota keluarga. Yang keempat, pemahaman agar memperlakukan orang lain sesuai dengan kapasitasnya. Yang kelima, pelatihan agar tidak bersikap egois. Terkadang juga, anak itu merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup orang tuanya. Kekurangan kasih sayang ini diakibatkan orang tua yang terlalu sibuk sehingga bersikap abai terhadap anak-anaknya. Nah, maka itu kasih sayang sangat penting bagi anak. Dan yang ketiga ialah keluarga adalah motivasi utama bagi anak. Seorang anak pasti memiliki keterkaitan akan hal-hal tertentu dan cita-cita dalam hidupnya. Bila seorang anak mengalami kegagalan dalam perjalanan meraih cita-citanya,
Kita sebagai orang tua adalah pihak pertama yang harus dapat memotivasi dan dukungan. Motivasi ini sangat penting bagi anak agar dia tidak terpuruk dan dapat bangkit lagi. Ketika seorang anak merasa jenuh dengan sekolahnya, misalkan, kita sebagai orang tua wajib memberikan dan membantu motivasi bahwa sekolah itu sangat penting untuk masa depan. Kemudian, mengingatkan dan memberi semangat belajar kepada anaknya tanpa kekerasan. Hal ini sangat penting agar seorang anak menemukan kembali semangat dalam belajarnya. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah keluarga jelas mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter anak, membimbing serta mendidik anak sebagai peranan utama dan pertama adalah keluarga. Namun, keluarga saja tidak mampu mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka dari itu diperlukan faktor eksternal, yaitu sekolah dan masyarakat yang mampu membulatkan karakter seorang anak. Semua aspek ini sangatlah berhubungan karena kehidupan itu bertahap. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.